Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam sehat, salam jumpa mengenang. Tetaplah setia sermon. Ya, kami Pendeta Iyong Silaban senantiasa berusaha untuk membantu saudara-saudara bagaimanapun situasi pelayanan kita. Kiranya sermon singkat ini bermanfaat dan menambah wawasan berpikir kita dalam memahami firman Tuhan. Tetaplah setia sermon Manginang, sesibuk apapun, mari mengarade diri untuk mengkhotbahkan firman Tuhan, apalagi ini kita khotbahkan untuk anak-anak. Ya, tetap hati-hati memakai bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Melayani sekolah minggu adalah keputusanku, melayani Tuhan adalah kewajibanku. Kita sermon Jaminta Sekolah Minggu 8 Januari 2023, 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai 7. Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang boleh kita ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu kita dari teks ini? Mungkin ada yang kita rada-rada bingung ya, atau mungkin susah untuk memahami. Nah, jangan mau dibingungkan ya, tetapi masuklah ke dalam cerita itu, kisah itu. Nah, kadongan ini kisah Nabi Elisa dan para hamba-hamba yang sedang pergi ke sungai Yordan untuk mengambil kayu. Dan tiba-tiba salah satu kapak yang mereka pakai itu pada saat menumbangkan sebatang pohon jatuh ke dalam air. Tapi ternyata mata kapak itu adalah barang pinjaman. Nah, ini yang menjadi pokok pemahaman kita. Dari sini kita berangkat untuk menjelaskan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Itu barang pinjaman. Nah, ada dua hal yang mau saya tekankan agar kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yang pertama, bertanggung jawab. Yang kedua, jangan sepele, jangan anggap remeh. Nah, walaupun itu barang pinjaman, tetapi Elisa mau membantu mereka dan mengambil kembali mata kapak itu. Itu artinya tanggung jawab, Bapak saudara-saudara ya. Maka kita ajarkan kepada anak-anak kita agar memiliki pribadi yang bertanggung jawab. Kalau mereka meminjam barang kawannya, meminjam pensil, buku, penggaris, Alkitab dan lain sebagainya, agar ditanggung-jawabi. Sebelum dikembalikan, ditanggung-jawabi, disimpan baik-baik, dipakai dengan baik, dan dikembalikan pada waktunya. Nah, itu yang namanya bertanggung jawab dalam ruang lingkup dunia anak-anak. Ya, agar mereka bertanggung jawab sejak dari kecil, kita ajari anak-anak kita memiliki pribadi yang bertanggung jawab, Manginang ya. Yang kedua, jangan sepele, anggap remeh. Kalau di zaman kita sekarang mungkin kita berkata, apalah kapak ya, kita boleh ganti kok. Apalah kapak nenete, apalah kampak do nenete. Nah, ini sepele namanya, Bapak saudara-saudara ya. Maka kita nasihati anak-anak kita jangan sepele, jangan anggap remeh terhadap sesuatu. Walaupun itu hanya mata kapak, tetapi tadi yang pertama ditanggung-jawabi. Walau hanya pensil, jangan sepele, jangan anggap remeh. Selama itu barang pinjaman, supaya ditanggung-jawabi, dijaga dengan baik. Karena demikianlah kiranya karakter anak-anak Tuhan yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Bertanggung jawab dan tetap setia, bukan malah anggap remeh. Nah, itu dua hal yang boleh saya tekankan bagi kita untuk kita khotbahkan di gereja kita masing-masing. Kembangkanlah Manginang sesuai dengan situasi pelayanan kita. Pelayanan kita tentunya berbeda-beda di kota, semi kota, dan di desa. Jangan lupa persiapan segala sesuatu, agenda, bukuende, ya, Alkitab, agenda sekolah minggu, dan alat peraga lainnya. Salam Sunedesis, tetap semangat, God bless you, non-stop.